fikirkan. Sesuatu yang dia fikirkan pun lahir dari hawa nafsunya. Dan wa tuwallidu tafriqa wal hasrata wan nadam. Dan pikiran yang seperti ini itu pasti akan melahirkan cuek terhadap kehidupan nyata, cuek terhadap hal yang benar-benar nyata, dan akan melahirkan al-hasrah wan nadam, akan melahirkan penyesalan demi penyesalan. Wal mutamanni lamma fatathu mubasharatul haqiqah bi jismihi, seorang yang hanya menghayal tatkala dia tidak mampu secara langsung untuk mendapatkan hal yang nyata dengan jasmaninya, hawala surataha fi qalbih, dia pun kemudian menjadikan hal yang nyata itu hanya sebuah pikiran ke dalam hatinya. Wa anaqaha, dan dia peluk dalam pikirannya. Wa dhammaha ilaih, dia rapatkan ke tubuhnya. Faqana'a bi wisali suratin wahmiyatin khayaliyah sawwaraha fikruh, dan dia kemudian rela dengan hanya berhubungan dengan sebuah gambar waham, tidak nyata, khayalan yang membuatnya menghayal adalah pikirannya tersebut. Pikirannya yang membuat gambaran-gambaran khayal, kemudian dia rela dengan hal tersebut. Wadzalika la yujdi alaihi syai'a, dan yang demikian itu tidak akan memberikan manfaat apapun kepadanya. Yang demikian itu, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tidak memberikan manfaat apapun untuknya. Wa innama mathaluhu mathalul ja'i'idh dham'an, permisalan untuk orang-orang yang seperti ini, yang rela dengan hidup di dalam dunia hayal fikiran, itu bagaikan seorang yang lapar dan haus, lapar dan dahaga. Yusawwiru fi wahmihi surat at-ta'ami wasyarabi, kemudian di pikirannya dia pun mendatangkan gambar makanan dan minuman. Wa huwa la ya'kulu wa la yashrab, sementara dia tidak pernah makan dan tidak pernah minum, hanya dihayal-hayalkan saja. Dan alangkah banyaknya penghayal-penghayal seperti ini di zaman kita yang sekarang ini, dihasilkan dari apa yang dilihat oleh mata. Dan yang paling kita khawatirkan, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, adalah generasi muda, generasi anak-anak kecil kita sekarang yang telah diisi dari kecilnya dengan khayalan dari apa yang mereka tonton dan dari apa yang dipersembahkan oleh tontonan-tontonan yang diizinkan oleh orang tua mereka untuk mereka menikmati tontonan-tontonan khayal itu. Percaya tidak percaya, generasi kita telah dimusnahkan dan dihancurkan oleh dunia khayal tersebut. Anak-anak kecil kita sudah jauh daripada hakikat kebenaran, sudah jauh daripada hal yang benar-benar nyata di depan matanya, sudah jauh dengan kehidupan yang real, yang mereka inginkan, yang mereka mau, khayalan. Dan tidak ada orang yang tidak berakal yang tidak melihat kenyataan pahit apa yang kita katakan ini. Dalam kehidupan nyata, generasi-generasi kecil anak Islam, generasi-generasi penerus umat Islam, anak kecil sekarang dijauhkan daripada sesuatu yang membuat dia bisa menghayal, menangis, dan didekatkan kepada hal yang nyata, ayat-ayat Allah, menolak karena telah kecanduan akan dunia khayal, dunia fikiran yang dia adalah alamul khayal, alam khayal, yang mana alam khayal itu pun mempengaruhi orang tua dan orang dewasa. Kalau dia bisa mempengaruhi pikiran orang dewasa, yang membuat orang dewasa sibuk memikirkan itu, membicarakan itu, dan kemudian mengisi waktunya hari demi hari dengan khayalan itu, padahal dia orang dewasa yang tahu ini adalah dusta, yang tahu ini adalah sebuah sandiwara. Kalau
Di zaman kita sekarang, dalam kehidupan kita sekarang, telah menelan korban banyak orang dewasa, padahal mereka orang dewasa. Bisakah kita bayangkan apa yang akan terjadi pada anak-anak? Bisakah kita bayangkan apa yang akan difikirkan oleh mereka-mereka yang baru akan melihat dunia untuk belajar apa sebenarnya kehidupan? Tidak bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tetua-tetua yang kita hidup, orang-orang tua, orang dewasa yang kita hidup sekarang, sudah hanya dalam cerita dusta. Sudah hanya dalam cerita fiktif. Sementara mereka adalah orang dewasa yang dulu di masa kecil tidak bisa menikmati suguhan-suguhan sesuatu yang dia adalah alamul khayal, alam khayal saja. Dari kecil mereka tidak terbiasa. Mereka hidup dengan kehidupan yang nyata, kehidupan yang real. Mereka benar-benar hidup dengan apa yang ada di dalam dunia nyata yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan untuk mereka. Itu pun dihanyutkan sekarang oleh berbicara, menyibukkan diri dengan alam khayal. Itu fitnah atau godaan besar daripada sesuatu yang mengganggu di pikiran manusia. Seperti yang tadi kita katakan, seperti yang tadi anak katakan, ikhwani wa akhwati fid din, kalau ini menelan korban orang dewasa, kalau ini menghancurkan pola fikir orang dewasa, kalau ini melemahkan pola fikir orang yang sudah dewasa, apa yang akan terjadi pada anak-anak yang baru ingin mengenal, belajar tentang dunia ini? Fala haula wala quwwata illa billah wa ilallahi nashtaki wa alaihi nattakil. Hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kita mengadu nasib mereka, dan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kita bersandar untuk penjagaan atas mereka, anak-anak generasi muda umat Islam, yang bagaimana Islam 20, 30, 40 tahun yang akan datang, jawabannya ada pada mereka. Oleh karena itu para ulama, para ahli ilmu mewasiatkan kita untuk peduli kepada generasi-generasi umat Islam yang akan meneruskan umat Islam, meneruskan kejayaan umat Islam di masa yang akan datang. Jauhkan anak-anak kita dari alam khayal, jauhkan mereka daripada sesuatu yang sifatnya fiktif. Dan itu bukan pekerjaan ringan pada kesempatan yang berbahagia ini, pada masa kita sekarang, pada zaman kita sekarang ini. Tidak kita siapkan di rumah, mereka belajar dari rumah keluarga yang lain. Tidak kita siapkan di rumah, disiapkan oleh tetangga, disiapkan di rumah, kemudian dia kenal dari teman-temannya. Bukan hal yang mudah untuk kemudian menjauhkan mereka dari pikiran khayal tadi.